Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan belajar bersama-sama mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu, dan di pertemuan terakhir kita mempraktekkan menentukan mudhaf ilaih dalam kalimat. Dan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, jika sudah selesai membahas mudhaf ilaih, maka kita akan kembali ke kaidah yang pertama, kembali ke awal. Dimulai dari awal kaidah-kaidah nahwu. Ini kita akan mulai dari halaman 55. Dan 55 ini bagian kedua dari kitab Mukhtarat. Bagian kedua dari kitab Mukhtarat adalah qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Ya, mudah-mudahan dengan memulai kembali dari muqaddimah, dari awal kaidah-kaidah nahwu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk memahaminya, untuk mempelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi istiqamah untuk mempelajari qawaidun nahwi ini. Di halaman 55 di situ muqaddimah, dan di muqaddimah ini ada beberapa pembahasan. Ada beberapa pembahasan yang diantaranya adalah mengenalkan ilmu nahwu. Apa pokok pembahasan ilmu nahwu? Kemudian nanti dikenalkan jumlah, pengertian jumlah, macam-macam jumlah, dikenalkan dengan syibhul jumlah. Baik, kita akan memulai dari pengertian ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Di situ disampaikan bahwasanya kaidah nahwu berguna untuk mengetahui kedudukan kata, harokat akhir, dan cara mengi'rabnya. Yang saya sebutkan berbeda dengan yang di buku, Pak. Ya, berbeda dengan yang di buku. Saya menyesuaikan apa kitab aslinya dalam buku Mukhtarat. Ilmu nahwu berguna untuk mengetahui. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan kata. Mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Yang kedua, untuk mengetahui harokat akhir kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara mengi'rab. Cara mengi'rab kata yang terletak dalam kalimat. Beda sedikit, Pak, ya. Tujuannya sebenarnya sama, ya. Cuman saya buat seperti ini mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk dipahami. Dalam mengenalkan ilmu nahwu di muqaddimah kaidah nahwu buku Mukhtarat, di situ disampaikan kaidah nahwu berguna untuk mengetahui kedudukan kata, harokat akhir, dan cara mengi'rabnya. Sehingga tiga ini nanti menjadi pokok pembahasan pelajaran kaidah-kaidah nahwu. Tayyib, yang pertama adalah untuk mengetahui kedudukan kata yang terletak dalam kalimat. Karena sudah mempelajari sebagian kaidah-kaidah nahwu, ini insya Allah ada gambaran untuk mengetahui kedudukan kata ini,
seperti kata yang jadi mubtada. Bagaimana mengetahui itu kata jadi mubtada? Bagaimana ini kata jadi khobar? Ini kedudukannya jadi fa'il, caranya gimana mengetahui? Ini menggunakan ilmu nahwu, menggunakan kaidah nahwu. Sehingga yang disebut kedudukan kata ini apa, Pak? Ya seperti mubtada atau khobarnya, fa'il, maf'ulun bi, mudhafun ilaih yang kemarin kita bahas. Cara mengetahui itu kata jadi mudhaf ilaih gimana? Ini dibahas dalam kaidah nahwu. Saya kira nggak usah dipanjang lebar, Pak ya. Ini insya Allah sudah ada gambaran lah karena sudah mempelajari. Ya. Yang kedua, untuk mengetahui harokat akhir kata. Tentunya kalau sudah disusun dalam kalimat, nanti kita dituntut untuk mengetahui harokat akhir dibaca dhammah, fathah atau kasrah. Taib, untuk mengetahui harokat akhir kata, ternyata ini ilmunya terdapat dalam kaidah nahwu. Apakah nanti dibaca dhammah, fathah atau kasrah menggunakan kaidah nahwu. Dan untuk mengetahui harokat akhir, kuncinya di mana, Pak? Kuncinya mengetahui kedudukan kata. Untuk mengetahui harokat akhir kata ini, kuncinya di sini. Kalau ini sudah bisa dikuasai, tepat menentukan kedudukan kata, maka itu akan lebih mudah menentukan harokat akhir kata. Dan yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu nahwu adalah untuk mengetahui cara mengi'rab kata seperti sebelumnya, mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati li'annahu mufradun. Itu namanya mengi'rab kata. Insyaallah paham ya? Ini yang saya kira mudah dipahami, saya buat cepat. Cocok mboten? Udah. Cara mengi'rab kata ya seperti kemarin gambarannya kan, mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah, atau yang diawali huruf jar. Gimana mengi'rabnya sebelumnya? Ismun majrurun bimin wa alamatu jarhi al kasrah li'annahu mufrad. Itu contoh mengi'rabnya. Kalau pengen bisanya ya nanti, nggak sekarang. Pengen bisanya menentukan harokat akhir ya nanti kalau sudah memasuki kaidahnya. Kita hanya mengenalkan inti pembahasan ilmu nahwu sekarang ini. Untuk mengetahui kedudukan kata yang pertama, dan yang kedua untuk mengetahui harokat akhir, dan yang ketiga untuk mengetahui cara mengi'rabnya. Baik, kita pindah pembahasan yang berikutnya. Ini 3 tujuan mempelajari ilmu nahwu. Yang berikutnya adalah di situ dalam muqaddimah halaman 55, setelah dikenalkan apa itu ilmu nahwu, kita dikenalkan yang namanya apa, Pak? Jumlatun. Nah, ini perlu kita pahami, ini penting juga nih, Pak. Jumlatun. Kalau dalam bahasa kita mungkin jumlatun itu adalah kalimat. Kalimat itu apa, Pak? Yang namanya kalimat pasti
tersusun dari beberapa kata. Itu namanya kalimat, susunan kata. Tapi kalau yang namanya jumlah tidak hanya sekedar susunan kata. Di situ disebutkan pengertian jumlah adalah apa, Pak? Susunan kata yang apa? Mempunyai arti yang sempurna. Ini jumlah. Susunan kata yang mempunyai arti yang sempurna. Dari pengertian jumlah ini, pengertian yang saya tulis di sini atau di dalam buku Mukhtarat, yang namanya jumlah dikatakan jumlah kalau terpenuhi dua kriteria. Dua kriteria ini harus ada. Kalau cuma satu kriteria terpenuhi saja, satunya enggak, maka belum bisa dikatakan jumlatun. Dari pengertian ini kita ambil kesimpulannya apa kriteria ini? Kita ambil dari pengertian ini, yaitu adalah susunan kata. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua apa? Artinya, maknanya sempurna. Ini yang kedua. Jumlah dinamakan jumlah kalau memenuhi dua kriteria ini. Yang pertama susunan kata, yang kedua adalah maknanya sempurna. Baik, yang pertama susunan kata, minimal jumlah tersusun dari dua kata. Minimal, paling sedikit tersusun dua kata. Sehingga nggak ada yang namanya jumlah susunannya cuma satu kata. Adapun lebih berapa kata tidak dibatasi. Yang kedua, artinya sempurna, artinya jelas. Kapan jumlah itu disebut atau dikatakan sempurna maknanya? Orang yang mendengarkan tidak menunggu kata yang lain. Ketika sudah titik, orang yang mendengarkan paham. Kita ambil contoh adalah ginten-ginten baca bahasa ini salah. Bacanya apa, Pak? Bahasa Jawa enggak betul lancar nih. Kira-kira bacanya apa nih? Sudah sedikit-sedikit belajar kan? Kira-kira bacanya apa? Apa? Kita bu babi. Bu, kenapa? Kenapa? Mubtada. Naam, mubtada rofa, tanda rofanya dhamma. Karena isim mufrad. Isim mufrad kalau rofa tandanya dhammah. Baik. Terus niki apa? Mufidun, ahsanta. Alkitabu mufidun. Alkitabu buku. Mufidun berfaedah. Buku itu berfaedah, bermanfaat. Alkitabu mufidun tersusun dari berapa kata, Pak? Satu kata atau 5 kata? 2 kata. Kata yang pertama Alkitabu, kata yang kedua mufidun. Sudah tersusun dari 2 kata. Jumlah paling sedikit tersusun dari 2 kata. Artinya sempurna belum? Buku itu berfaedah, titik. Orang yang mendengarkan
kira-kira menunggu kata yang lain enggak? Tidak. Tidak menunggu kata yang lain, kalimat yang lain. Titik dari sini orang yang mendengarkan paham. Ini memberitahu kalau buku ini berfaedah. Al-kitabu mufidun. Karena al-kitabu mufidun ini terpenuhi kriteria yang pertama, susunan kata. Terpenuhi kriteria yang kedua, maknanya sempurna. Orang yang mendengarkan paham. Al-kitabu mufidun disebut jumlatun, walaupun hanya susunan dua kata. Contoh yang lain, kira-kira bacaannya gimana ini, Pak? Kenapa? Gak usah malu-malu. Nanti kalau malu-malu gak seru, harus ngomong. Kenapa? Yaftahu aliyun babu babi al-baba. Kenapa, Pak? Milih fathah tidak al-babi gitu mungkin. Maf'ulun bi. Yaftahu aliyun al-baba. Jadi maf'ulun bi. Al-bab maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu mufradun. Artinya yaftahu aliyun al-baba, artinya yaftahu membuka, aliyun ali al-baba pintu. Ali membuka pintu. Ali membuka pintu. Baik, tersusun dari berapa kata, Pak? 3. Yang pertama yaftahu, yang kedua aliyun, yang ketiga al-baba. Tersusun 3 kata. Apakah 3 kata ini sempurna, jelas maknanya? Orang yang mendengarkan titik di sini paham? Paham. Tidak menunggu orang yang mendengarkan kalimat ini, tidak menunggu ungkapan yang lain, kalimat yang lain, tidak menunggu kata yang lain. Ali membuka pintu, sudah jelas. Karena tersusun dari beberapa kata, 3 kata, maknanya jelas. Yaftahu aliyun al-baba disebut dengan jumlatun. Bisa dipahami jumlah, Pak? Bisa ya? Harus terpenuhi 2 kriteria. Harus susunan kata yang pertama, yang kedua maknanya jelas. Ini harus dipahami. Nanti di kaidah nahwu terpakai. Di kaidah nahwu terpakai. Kalau sekarang hanya memahami apa itu jumlah. Baik, perhatikan lagi. Kalau nanti terpenuhi 1 kriteria saja, yang satunya tidak, seumpama susunan kata tapi artinya belum jelas, orang yang mendengarkan masih menunggu kata yang lain, kalimat yang lain, belum bisa dikatakan jumlah. Contohnya apa? Innal, setelah inna dibaca apa niki?
Innal, yang sudah sampai pelajarannya nih, mudarrisa. Innal mudarrisa dibaca dengan fathah. Kenapa Pak? Nasab, sebab nasabnya isim inna. Nah, ini inna ada isimnya, nanti kita bahas nantilah Pak ya. Kita bahas nanti. Innal mudarrisa titik. Inna artinya sungguh. Al mudarrisa artinya guru. Sungguh guru. Titik. Sungguh guru. Saya langsung masuk ke sini mengatakan sungguh guru. Gimana Pak? Paham Pak? Kira-kira yang mendengarkan ungkapan seperti ini masih menunggu kata ungkapan yang lain tidak? Masih menunggu. Berarti itu tanda belum sempurna, belum jelas. Kalau belum jelas, walaupun dia susunan kata tersusun dari dua kata, belum bisa dikatakan jumlah. Innal mudarrisa bukan jumlah. Walaupun susunan kata, sebab mengapa bukan jumlah, maknanya belum sempurna. Kalau kita tambahkan innal mudarrisa hadirun. Hadirun artinya hadir. Hadir itu dari bahasa Arab ternyata Pak. Innal mudarrisa hadirun. Sungguh guru itu hadir. Sempurna? Sempurna. Baru seperti ini dikatakan jumlah. Silakan. Ini penjelasan jumlah. Yang mau bertanya? Kalau di sini contohnya, contoh jumlah nahnu mujahiduna. Apa nahnu mujahiduna? Nahnu artinya kami. Mujahiduna para mujahid, para pejuang. Mujahidun para pejuang. Nahnu mujahiduna namanya jumlah. Al-ilmu nurun. Al-ilmu ilmu nurun cahaya. Ilmu adalah cahaya. Sempurna maknanya. Kemudian Muhammadun talibun. Muhammad itu seorang pelajar. Oh, di sini langsung dibagi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Ya. Membahas sekarang setelah mengenal jumlah, di situ langsung disampaikan jumlah terbagi menjadi dua. Jumlah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Yang kedua jumlatun fi'liyatun.
Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Kita bahas yang pertama dulu. Di situ dalam buku jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Oke, Pak. Dalam buku halaman 55 ada keterangannya. Halaman 55. Di bawahnya pengertian jumlah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali isim. Berarti harus paham apa itu isim. Apa itu isim? Kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. Isim mencakup 6 makna: manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. Kalau kata menunjukkan satu dari 6 makna ini, berarti kata itu adalah ismun. Adalah ismun. Ya. Dan ada tandanya. Dari segi makna bisa diketahui ini isim dari segi artinya. Dan ada tanda atau ciri khusus yang menunjukkan kata itu isim. Apa di antara tanda khusus isim ini? Tanwin. 1, tanwin. 2, diawali alif lam. Ini tanwin nih, Pak. Ini kalau di akhir tanwin kayak gini, berarti ini kata adalah ismun. Adalah ismun, sekalipun nanti tidak menunjukkan satu dari 6 makna. Kalau sudah ada tandanya, walaupun walaupun tidak menunjukkan satu dari 6 makna isim, dia adalah ismun. Kemudian diawali alif lam, seperti Al-Kitabu atau surat Al-Fatihah. Nah, itu surat Al-Fatihah. Pembuka ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya berarti Fatihah itu adalah ismun. Terus terletak setelah huruf jer. Apa huruf jer? Min, ila, an, ala, fi. Itu nanti bisa dilihat lagi tanda-tanda isim. Dan di antara tanda khusus isim yang lain adalah diakhiri tak marbutoh. Ini tak marbutoh namanya, Pak. Tak yang melingkar ini namanya tak marbutoh. Letaknya di akhir kata, di akhir isim. Jenengan mendapati kata terakhirnya tak marbutoh seperti ini, berarti itu kata adalah ismun. Ismun, 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 ismun. Karena diakhiri tak marbutoh. Sehingga ini kadang-kadang satu kata itu menerima beberapa tanda isim. Seperti jumlatun ada 2 tanda isim, tanwin dan tak marbutoh. Kembali kepada jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Contoh-contohnya kita menggunakan contoh yang di buku aja jumlah ismiyah, yaitu nahnu mujahiduna. Kami adalah pejuang, mujahid. Nahnu mujahidun ini disebut dengan jumlah karena susunan kata yang memiliki arti sempurna. Jumlahnya, jumlah apa? Nahnu mujahidun, yaitu jumlatun ismiyatun. Kenapa, Pak? Nahnu mujahidun, kenapa disebut jumlatun ismiyatun? Karena diawali isim. Mana isimnya, Pak? Nahnu.
Nahnu tahu isim dari mana, Pak? Tandanya ada nggak? Nggak ada. Apa? Kata ganti. Ya. Kalau nggak ngerti kata ganti, taunya dari mana? Dari maknanya. Dari maknanya. Maknanya menunjukkan isim. Betul, Pak? Betul nggak? Iya. Menunjukkan apa? Menunjukkan? Iya, yang makna apa? Manusia. Nahnu kan artinya kami. Kami menunjukkan manusia. Nah itu diketahui keisiman nahnu dari maknanya menunjukkan manusia, sehingga tidak harus orang, ya. Tidak harus nama orang, gitu kan? Nama orang. Nahnu kami. Kami ini kan menunjukkan manusia. Nah, karena nahnu mujahidun jumlah yang diawali isim, maka nahnu mujahidun disebut jumlatun ismiyatun. Ini penting loh, Pak, memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Akan jenengan pakai kalau nanti membahas khobar, membahas naat, membahas hal dan seterusnya. Ini nanti dipakai. Entah yang jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Al-ilmu nurun, ilmu cahaya dimasukkan kategori jumlah ismiyah karena al-ilmu nurun diawali dengan isim. Al-ilmu diawali alif lam. Al-ilmu isim. Diketahui keisiman al-ilmu dari tandanya yaitu alif lam. Adapun maknanya menunjukkan isim tidak, Pak? Ilmu tidak kan? Ilmu tidak menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. Tapi diketahui ini ilmu isim dari tandanya, yaitu ada alif lam. Ingat, kadang-kadang isim itu tidak menunjukkan makna yang disebutkan dalam pengertian isim, tapi ada tandanya. Sehingga mengetahui keisiman itu bukan dari makna, diketahuinya dari tandanya. Muhammadun talibun. Muhammad itu seorang pelajar. Jumlah sempurna, susunan kata. Muhammadun talibun. Jumlah Muhammadun talibun diawali dengan Muhammadun ismun, manusia. Ya, berarti ismun. Ada tanwinnya juga, tanda isimnya. Maka Muhammadun talibun disebut dengan ismun. Langsung jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Apa fi'il, Pak? Kalau ismun adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. Fi'lun kata kerja, predikat, itu namanya fi'lun. Kata kerja predikat. Nanti kalau kalimat atau jumlah diawali dengan fi'il, dengan kata kerja predikat, berarti jumlah itu adalah fi'lun. Contohnya, yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu artinya menulis. At-talibu seorang murid, ad-darsa pelajaran, tersusun dari 3 kata, maknanya sempurna. Maka yaktubu at-talibu ad-darsa disebut jumlatun, dan jumlahnya dinamakan jumlah fi'liyah.
yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Yaktubu. Yaktubu adalah fi'lun karena maknanya predikat, kata kerja, menulis, predikat. Maka diawali fi'il disebut dengan jumlatun fi'liyatun. Yang kedua contohnya adalah hadara apa itu? Hadara ar-rajulu. Hadara artosipun hadir. Ar-rajulu seorang laki-laki. Telah hadir seorang laki-laki. Tersusun dua kata, tapi sempurna, Pak. Memberitahu kalau laki-laki itu hadir. Telah hadir seorang laki-laki. Jumlah hadara rajulu diawali dengan hadara dan dia adalah fi'lun, predikat, hadir, predikat, kata kerja, hadara. Karena diawali fi'il, hadara rajulu disebut dengan jumlatun fi'liyatun. Terakhir contohnya uktub ad-darsa. Uktub artosipun tulislah. Tulislah, kata perintah. Kata perintah disebut dengan fi'lu amrin. Fi'lu amrin, kata perintah. Dan di antara ciri-ciri fi'il yaitu menunjukkan perintah. Itu di antara ciri fi'il, menunjukkan perintah, seperti uktub, perintah. Berarti dia fi'lun, kata kerja, predikat. Kata kerja bentuk perintah. Tulislah pelajaran, tersusun dari dua kata uktub dan ad-darsa, diawali dengan fi'lun yaitu uktub, maka uktub ad-darsa adalah jumlatun fi'liyatun. Masih ada waktu, Pak? Adanya jam berapa? Masih ada waktu ya? Adzan belum nih? Belum. Bisa membedakan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Bacanya kira-kira apa? Napa? At-talibu At-talibu jalisun. Murid itu duduk. At-talibu murid, pelajar, jalisun duduk. Ini namanya bukan jalasa, Pak. Jalasa itu kalau jimnya pendek, jalasa. Nah, ini panjang. Ternyata ya penting juga belajar sorof ya. Belajar sorof penting juga. At-talibu jalisun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Diawali isim. At-talib. Naam, isim ya, menunjukkan manusia. Kita buat beberapa kalimat jenengan bedek. Apa bedek itu? Karya dikira-kira isim jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah.
Ini dulu. Yang pertama, babul fasli maftuhun. Artinya babu al-fasli maftuhun, terbuka. Naam, pintu kelas terbuka. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kenapa diawali isim? Naam, diawali isim babu ismun. Kenapa babu ismun? Taunya dari mana, Pak? Hah? Jawabannya tertawa. Babu diketahui isim dari mana? Artinya menunjukkan benda. Ingat ya, menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. Menunjukkan benda berarti dia ismun. Tayyib. Untuk babul fasli maftuhun ini adalah jumlatun fi'liyatun. Apa? Ismiyatun ya. Jumlatun ismiyatun. Langsung yang kedua. Yashrabul waladu al-labana. Yashrabu al-waladu, anak laki-laki, al-labana, susu. Artosipun, nah, anak laki-laki minum susu. Yashrabul waladu al-labana jumlatun ismiyah atau jumlatun fi'liyah. Apa? Fi'liyah, karena diawali fi'lun, yaitu apa fi'ilnya? Yashrabu. Nah, yashrabu fi'lun, predikat, kata kerja. Kata yang ketiga, ijlis alal kursiyyi. Ijlis ala al-kursiyyi jumlatun ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, karena apa? Diawali fi'il, yaitu fi'il. Ijlis, duduklah di atas kursi. Ingat, kalau perintah itu pertanda kata fi'lun ya, dia fi'lun, bukan ismun, bukan harfun. Terakhir, asyajaratu musmiratun. Asyajaratu musmiratun apa? Musmiratun, berbuah. Pohon itu berbuah. Asyajaratu musmiratun jumlatun ismiyah, karena diawali isim asyajarah. Gampang toh, Pak? Gampang betul? Insyaallah, insyaallah. Ya, kalau untuk praktek memang membutuhkan waktu. Ini inti pelajaran nahwu. Inti pelajaran nahwu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan kata, apakah ini kata jadi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih. Itu dipelajari di kaidah nahwu. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui harokat akhir. Menentukan harokat akhir ternyata menggunakan kaidah nahwu, ilmu nahwu. Dan yang ketiga, cara mengi'rab kata. Berikutnya yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah jumlah, pengertian jumlah dan macam-macam jumlah. Jumlah juga disebut dengan kalamun. Itu tadi nama lain jumlah kalam. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah masih di halaman 55, membahas syibhul jumlah. Membahas syibhul jumlah. Ini juga penting dipahami, dimengerti sebagai bekal nanti memasuki kaidah nahwu. Saya kira cukup. Saya akhiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.